bermimpilah, tapi jangan terlalu lama. Segera bangun untuk mewujudkannya. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman bisa berkumpul di media Google Meet ini, kita di acara Startup Talk dengan tema bagaimana suatu ide itu menjadi sebuah produk bisnis. Nah, materi hari ini tuh cukup menurut saya cukup menarik ya. Kenapa kok menarik? Karena sesuatu hal yang mungkin bisa terjadi dan mungkin bisa tidak terjadi ya. Nah, semoga juga di tempat virtual ini nanti teman-teman bisa tetap semangat untuk memahami dan belajar mengenai materi yang akan kita bawakan, yaitu ide menjadi produk bisnis. Nah, tadi saya caption kalau materi hari ini itu cukup menarik. Nah, menariknya kenapa? Yang pertama, terkadang sebuah ide itu belum tentu akan menjadi produk. Belum tentu akan menjadi produk. Nah, kenapa sebuah ide ini belum tentu menjadi produk? Ya karena ide itu ya hanya menjadi ide, kayak gitu ya. Jadi kita hanya memikirkan ide dan hanya memikirkan ide tersebut, kita nggak ada action. Nah, ada juga produk itu belum tentu bisa menjadi bisnis ya. Nah, kok bisa produk itu kok belum bisa menjadi bisnis? Ya karena kita hanya membuatnya, kayak gitu. Nah, ide menjadi produk bisnis itu harus melewati beberapa proses teman-teman. Tidak bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk atau bahasa Indonesianya itu tiba-tiba ide itu bisa menjadi produk bisnis. Yang pasti akan ada proses-proses yang akan kita hadapi di dalam proses tersebut. Nah, bagaimana proses dari ide menjadi produk bisnis tersebut? Nah, mungkin yang pertama nggak afdol kalau nggak perkenalan dulu ya. Tadi udah dikenalin sama Mbak Aisyah yang cukup fantastik kayak gitu ya gambarannya ya. Perkenalkan, nama saya Arvin Kaudi Frobenius ya. Di sini saya sebagai manajer inkubasi di ABP seperti yang dijelaskan sama Mbak Aisyah, di mana divisi inkubasi di Amikom Business Park ini akan membantu teman-teman yang memiliki startup ya, di mana dari produk hingga produk ini bisa menjadi produk komersil atau siap untuk dipasarkan. Nah, itu adalah tugas dari divisi inkubasi itu sendiri. Nah, itu adalah job pekerjaan saya kayak gitu. Nah, selain itu juga sudah disebutkan oleh Mbak Aisyah, saya sebagai founder di Gapeline, yaitu adalah sebuah produk untuk tunanetra, yaitu produk untuk alat bantu navigasi ya, khususnya untuk tunanetra, di mana itu bisa mendeteksi halangan, di mana itu bisa memberikan sebuah informasi lokasi di mana tunanetra berada, terus alat untuk memberikan arah tujuan ketika tunanetra ingin berpergian. Dan juga salah satu fitur baru yang ada di Gapeline adalah Gapeline sudah bisa membacakan. Jadi sesuatu yang tidak terlihat oleh tunanetra bisa terbaca oleh Gapeline itu sendiri. Kalau teman-teman pernah mendengar drakor, nah di sini mungkin teman-teman ada yang pernah melihat drakor startup. Nah, ini drakor yang sangat-sangat bagus untuk dilihat kalau teman-teman antusias di bidang inovasi ya, itu sangat-sangat menarik. Nah, produk Gapeline hampir sama dengan produk yang diceritakan di dalam film tersebut kayak gitu. Cuma kalau drakor itu
di drama startup itu lagi boomingnya sekarang, tapi kalau kita udah boomingnya dari tahun-tahun yang lalu kayak gitu diangkatnya. Nah, kenapa di sini kok ada banyak foto gitu ya? Sombong amat foto-fotonya ditampilin kayak gitu ya. Apalagi khususnya di sini yang pojok bawah kanan itu ya, ada cewek cantik terus ada saya, itu kayaknya cocok banget kayak gitu ya. Ini adalah salah satu YouTuber ya, YouTuber Indonesia yang ada di Jerman. Alhamdulillah bisa bertemu kemarin. Bukan di Jerman sih ya, bukan di Jerman. Tapi di London kemarin. Alhamdulillah bisa bertemu dengan idola yang setiap harinya itu nonton YouTube-nya dia. Alhamdulillah bisa bertemu secara langsung. Tapi bukan membahas tentang saya gimana ketemunya dengan Mbak Gita ini ya, YouTubers ini ya. Tapi dari foto ini adalah proses perjalanan saya dan tim bagaimana masih relate dengan tema hari ini, yaitu dari bagaimana proses kita dari membangun sebuah ide itu bisa menjadi sebuah produk bisnis kayak gitu. Apakah prosesnya semudah kelihatannya? Nah, itu nanti kita bahas secara mendetail gitu. Nah, apa sih proses yang harus kita siapkan? Ya, proses-proses yang harus kita siapkan untuk membangun sebuah produk bisnis, ya, produk bisnis. Oh ya, tapi sebelum itu balik lagi ke slide ini teman-teman. Saya lupa. Nggak afdol kalau tidak memberikan sebuah bukti kayak gitu ya. Memberikan sebuah bukti. Kalau ini kan hanya gambar-gambar, memberikan sebuah bukti kalau ternyata produk G-Blend ini sendiri itu udah siap komersil loh, dari ide sampai komersil kayak gitu. Dimana alhamdulillah G-Blend itu sudah mendapatkan apresiasi ya, mendapatkan apresiasi dari kompetisi-kompetisi nasional ya, kompetisi-kompetisi nasional, baik itu ajang kompetisi di ITS, di UMN, terus di Microsoft Imagine Cup. Alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi, baik itu mendapatkan juara 1, best of the best, terus triple award, best inovatif, best favorit, dan best of the best. Alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi tersebut. Dan juga alhamdulillah juga G-Blend sudah mendapatkan apresiasi di kancah internasional, salah satunya di Hong Kong, di Taiwan, Taipei, terus di Bangladesh. Alhamdulillah kita mendapatkan Bronze Award ya, dan Merit Award. Dan alhamdulillah juga G-Blend akhirnya mendapatkan funding ataupun pendanaan, di mana pendanaan ini kita dapatkan di salah satu kegiatan Kemenristek ya, di mana pendanaan ini digunakan untuk development and komersialisasi. Jadi untuk pengembangan produk dan produksi yang harus dilakukan di pendanaan ini. Terus alhamdulillah juga saya mendapatkan kesempatan menjadi delegasi teman-teman di London di acara Leadership Innovation Fellowship, di mana itu dari Indonesia ada 15 delegasi, di mana kumpulan dari berbagai founder ya, yang hebat-hebat juga di situ yang berangkat di London. Di mana di London itu selama 1 bulan kita fokus belajar mengenai bisnis di situnya ya. Jadi di 1 bulan itu kita belajar tentang bisnis apa yang harus kita lakukan untuk produk yang kita buat itu bisa komersialisasi. Nah, di situ tujuan dari pelatihan
di London kemarin. Dan alhamdulillah juga bertemu dengan mentor-mentor yang sangat hebat di bidangnya masing-masing. Dan alhamdulillah dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati, saya dan tim, alhamdulillah produk Kepling sendiri akhirnya dapat penjualan kayak gitu. Nah, pengalaman tersebut ya, pengalaman saya dan tim ini yang nantinya di hari ini yang sesuai dengan tema yang kita bahas, yaitu dari ide menjadi produk bisnis, akan saya bagikan bagaimana sih prosesnya kayak gitu. Ide bisa menjadi produk. Jangan sampai ide itu hanya sekedar menjadi ide, atau produk itu hanya menjadi produk dan tidak bisa dibisniskan seperti itu. Nah, seperti biasanya teman-teman, ketika teman-teman ingin membuat sebuah produk, nggak mungkin tiba-tiba atau ujuk-ujuk bahasa Jawanya itu langsung muncul sebuah produknya. Nggak mungkin, itu mustahil sekali. Tapi yang pasti yang harus teman-teman tentukan adalah permasalahan apa yang teman-teman angkat kayak gitu. Jadi masalah apa yang harus teman-teman angkat di sini. Nah, cara menentukan permasalahan sendiri pun juga nggak sekedar katakan dari produk yang saya buat, ada tunanetra, nggak bisa melihat, oke, aku langsung buat idenya seperti ini. Enggak kayak gitu. Jadi untuk menentukan masalah itu pun juga ada prosesnya kayak gitu. Pengalaman dari Kepling sendiri, kita ya untuk menentukan masalah itu 1 tahun. Jadi Kepling itu terbentuk di tahun 2015 dan selama 1 tahun itu memvalidasi sebuah permasalahan ya, hanya memvalidasi permasalahan ya, di garis bawahi, memvalidasi permasalahan. Jadi kita menentukan masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh tunanetra pada saat itu kayak gitu. Jadi dari kita melakukan observasi, terus observasi juga nggak hanya kepada 1 orang, tapi kita mengambil banyak sampel di situ. Jadi nggak 1 orang tapi banyak sampel. Kurang lebih kalau dulu itu kita ngambil pada proses tahap awal ini kita ngambil 10 sampel di sini. Nah, setelah teman-teman melakukan observasi nih, melakukan pengamatan ya, apa sih yang menjadi kendalanya, apa sih yang jadi permasalahannya itu apa, kenapa kok permasalahan itu terjadi. Jadi kita harus menggali ya, kita harus istilahnya itu banyak tanya kenapa permasalahan itu terjadi ya. Jadi harus ada kata-kata kenapa kayak gitu, tanda tanya yang besar kenapa, dan bagaimana prosesnya bagaimana. Nah, setelah teman-teman melakukan observasi, udah tahu nih permasalahan, ketika kita mengamati dari jauh itu apa sih yang jadi kendalanya. Nah, teman-teman membuat sebuah hipotesa atau hipotesis ya. Nah, hipotesis ini yang akan kita gunakan ya, yang akan kita gunakan untuk memvalidasi nantinya. Nah, hipotesis sendiri ini teman-teman itu adalah jawaban sementara atas apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan observasi tadi kayak gitu. Jadi bukan jawaban jawaban valid kayak gitu ya. Jadi jawaban sementara itu nanti jawaban hasil hipotesis kita itu masih bisa berubah kayak gitu. Nah, setelah melakukan hipotesis, kita melakukan wawancara. Nah, tujuan dari wawancara ini apa? Tujuan dari wawancara ini adalah menggali sebuah permasalahan lebih mendalam. Kita mencoba untuk memahami atau kita berempati kepada orang yang memiliki masalah tersebut kayak gitu. Jadi kita menggali lebih dalam permasalahan tersebut. Dan juga kita bisa melakukan validasi. Nah, validasi apa yang harus kita lakukan? Ya dari hipotesis yang kita buat tadi, kita validasi. Sesambil kita menggali permasalahan lebih mendalam tersebut kayak gitu. Apa benar hipotesis atau hipotesa saya mengenai ini itu benar nggak sih dirasakan sama
bapak ibu atau orang tersebut. Nah, itu harus ada validasi. Nah, teman-teman ketika udah memiliki hipotesis itu ataupun memiliki permasalahan, membuat hipotesis harus memvalidasi itu terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman udah melakukan wawancara, melakukan validasi, nah teman-teman harus membuat kesimpulan permasalahan. Dari sekian banyak permasalahan yang teman-teman temukan mungkin nantinya ya dalam membuat sebuah produk, teman-teman harus pastikan mana yang menjadi prioritas, seperti itu ya. Mana yang akan menjadi prioritas teman-teman, kayak gitu. Jadi nggak semua permasalahan yang sudah teman-teman temui itu harus teman-teman memberikan solusinya, kayak gitu. Jadi harus pilih salah satu permasalahan yang sangat-sangat sangat-sangat dipermasalahkan oleh pengguna tersebut ataupun orang tersebut. Nah, setelah menentukan masalah, ya kan? Setelah menentukan masalah, sekarang kita bertanya, ya, katakan kita udah punya permasalahan nih, ya kan? Udah punya permasalahan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang terlebih dahulu kita kerjakan? Kita mengerjakan produk dulu atau bisnis dulu? Nah, ini pertanyaan yang mendasar. Ya, pertanyaan yang mendasar, dan ini berpengaruh kepada proses alur yang akan kita kerjakan nanti. Proses-proses yang akan kita kerjakan nantinya. Kayak gitu. Nah, mungkin di sini yang mau menjadi volunteer untuk menjawab, pilih mana, produk dahulu atau bisnis dahulu ketika teman-teman udah menemukan sebuah produk nih, permasalahan nih. Mungkin ada volunteer yang mau menjawab. Mungkin kalau aku produk dulu sih, Kak. Oke, produk dulu. Kenapa produk dulu? Karena kan kita udah punya masalah. Nah, untuk membuat produk pemecahan masalah itu kan harus dirancang dulu produknya, baru kalau udah produknya jadi mungkin baru bisnis plan-nya. Dari bisnis plan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan produk tersebut ternyata gagal, nggak ada yang make, gimana? Wah. Ya, menarik kan ya? Iya Kak. Kesalahan kita ternyata membuat bisnis dulu nih. Nah, kalau ternyata bisnis produknya dulu udah jadi nih, tapi kalau nggak ada yang make, terus gimana? Padahal di sini kita temanya kan dari ide menjadi produk bisnis. Nah, yang harus teman-teman pahami di sini adalah niat teman-teman membuat sebuah produk itu apa, kayak gitu ya. Membuat produk itu apa? Katakan produk ini pengen dibuat bisnis, ya udah, berarti di sini teman-teman harus mikirin bisnisnya dulu. Lah, kok bisa mikirin bisnisnya dulu, orang produknya nggak ada? Nah, itu kita dapatkan dari ilmu demand and supply dulu, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi kenapa banyak produk gagal di tahun awal? Ya, produk gagal di tahun awal karena tidak ada permintaan. Benar ada permasalahan yang dihadapi, ya kan? Pasti akan ada masalah. Orang hidup ini pasti akan ada masalah. Tetapi belum tentu apa yang kita tawarkan itu menjadi permintaan mereka. Nah, prosesnya selanjutnya gimana? Ya, prosesnya selanjutnya gimana dari pertanyaan awal ini? Produk dulu atau bisnis dulu? Ya, kita harus mikir bisnis dulu. Karena kita kan tujuannya membangun sebuah produk kan untuk bisnis, ya kan? Jadi kita harus mikirin bisnisnya dulu. Nah, mikirin bisnisnya dulu itu dari mana? Ya dari supply and demand. Terus bagaimana prosesnya? Prosesnya berarti dari permasalahan yang udah kita tangkap tadi, ya. Permasalahan yang udah kita tangkap lagi. Saya ulangi,
Jadi dari permasalahan yang kita tangkap tadi teman-teman, kita harus lihat ada permintaan nggak dari permasalahan itu, kayak gitu. Oh ternyata ketika kita mengidentifikasi masalah, ya, oh ternyata banyak nih permintaan. Oleh sebab itu, ketika teman-teman membuat identifikasi masalah, jangan hanya mencari 1-2 orang untuk memvalidasi permasalahan tersebut, tapi cari banyak orang untuk memvalidasi apakah permasalahan yang kita ambil ini itu banyak yang diminta nggak, banyak permintaan nggak, kayak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman secara teorinya aja, supply dan demand itu kerjanya seperti apa ya. Jadi supply dan demand ini adalah interaksi antara keberadaan ataupun ketersediaan produk ya dan permintaan, di mana ini nanti akan menentukan harga dari produk, kayak gitu, menentukan harga dari produk. Nah, oleh sebab itu ketika teman-teman udah mengidentifikasi sebuah masalah, coba divalidasi dulu. Nah, ketika udah divalidasi, coba dilihat di supply and demand-nya ada nggak yang meminta produk yang akan kita buat itu tadi, kayak gitu ya. Jelas mungkin teman-teman di sini? Jelas ya. Nah, ketika kita udah tahu nih, oh dari permasalahan yang kita buat tadi, oh ternyata banyak nih permintaannya, kita tahu karena kita punya datanya. Nah, peran data ini di sini, jadi kita nggak bermain asumsi, kayak gitu. Jadi ketika udah, oh ternyata banyak nih, ternyata permasalahan yang kita hadapi ini banyak orang yang memvalidasi. Jadi intinya orang itu setuju dengan permasalahan yang kita buat tadi, kayak gitu. Berarti kan permintaan akan banyak ketika kita membuat produk itu. Nah, setelah kita sudah tahu nih ya, akan banyak permintaan. Nah, baru kita berlanjut ke tahap selanjutnya. Oh, kita tentukan idenya. Ya, Nah, ide apa yang selayaknya kita buat berdasarkan masalah yang kita ambil tadi? Idenya apa nih? Kayak gitu. Jadi ada korelasinya lah dari permasalahan, terus kita menentukan ide. Nah, di sini mungkin sudah ada yang punya ide belum? Mungkin apa gitu? Udah ada perencanaan? Ada nggak yang sudah punya ide? Belum Sama sekali? Di sini masa nggak ada yang punya ide? Mungkin dari teman-teman yang lain? Mungkin teman-teman yang lain ada nggak ide yang sudah punyai lah setidaknya, kayak gitu? Pengen buat apa, atau lagi mengerjakan apa, kayak gitu, mungkin ada nggak? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin malu-malu mungkin teman-teman di sini. Takut idenya dicuri mungkin, kayak gitu ya. Oke, yang pasti teman-teman, ketika teman-teman membuat sebuah ide, ya, itu jangan berfokus pada teman-teman membuat apa, ya. Jangan fokus teman-teman membuat apa. Tetapi teman-teman harus fokus pada solusi apa yang harus diselesaikan, ya. Solusi apa yang harus diselesaikan di situ. Jadi nggak fokus pada masalahnya ini. Oke, aku membuat ini. Enggak, kayak gitu. Nggak segampang itu. Tapi kita harus cari solusinya dulu, kayak gitu ya. Solusinya apa? Karena pada tahap ini teman-teman itu pada tahap ide ini ya, itu enggak langsung
membuat kesimpulan juga kayak gitu. Jadi teman-teman ketika sudah memiliki ide itu juga harus balik lagi ke penggunanya ataupun calon user teman-teman, divalidasi lagi. Contoh misalkan dari Gapline itu kalau kita riset dulu hampir 3 tahun, riset itu 3 tahun, baik dari permasalahan kita validasi selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, terus kita udah punya ide nih. Nah, idenya kita juga langsung ke calon user kita. Oh, Mas, kita punya ide nih ya, dari permasalahan Mas, katakan Mas Kuswantoro, itu salah satu user kita, Mas Kuswantoro. Dulu pertama awal kita membuat Gapline juga sama Mas Kuswantoro itu, dari awal sampai akhir produk itu kita dengan Mas Kuswantoro itu. Jadi permasalahan kita validasi dengan Mas Kuswantoro. Terus ada ide ya, punya ide pun kita validasi lagi. Kita validasi cukup lama, itu sampai 6 bulan validasi ide. Itu juga enggak hanya dengan Mas Kuswantoro, tapi banyak banget yang lainnya. Nah, proses validasi ini pun juga tricky teman-teman ya, tricky. Terkadang kita memberikan solusi nih ya, solusi ini nih. Terkadang juga calon user kita cuma hanya mengiyakan. Nah, itu yang akan menjadi jebakan Batman gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar menggali. Ketika memvalidasi baik permasalahan ataupun ide, itu harus ditanyakan kenapa. Misalkan, oh Mas, aku punya ide ini produk Gapline, ada yang namanya produk Gapline, di mana produk Gapline ini itu bisa memberikan navigasi untuk Mas Kuswantoro. Kalau misalkan ada halangan, itu akan teridentifikasi Mas. Oh bagus Mas. Nah itu jangan hanya dilihat bagus-bagusnya saja, tapi coba dilihat dari kenapa kok Mas Kuswantoro itu bilang bagus. Nah, digali terus sampai akhirnya menemukan, katakan, oh Mas ini kurang gini. Jadi memberikan feedback kembali ke kita berdasarkan ide yang kita buat kayak gitu. Nah itu seperti itu. Jadi nggak langsung ide fokus pada buat apa, tapi solusinya apa. Nah dalam proses ide sendiri yaitu tadi ada proses validasi seperti itu. Nah selanjutnya apa yang harus kita lakukan ketika setelah kita membuat sebuah ide ya, dengan katakan asumsinya kita ide itu udah valid. Yang selanjutnya kita lakukan adalah kita harus menentukan segmen pasarnya ya. Ini udah mengarah mulai ke bisnis nih ya. Kita tentukan arah segmennya dulu. Oh tunanetra, produk yang kita buat ini itu digunakan oleh siapa sih? Apakah tunanetra keseluruhan ya kan? Padahal tunanetra sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya tunanetra low vision, ada yang namanya tunanetra full tunanetra full. Dimana tunanetra full itu buta total. Kalau low vision itu penurunan penglihatan. Nah kita tentukan dari ide yang kita buat ini itu segmen pasarnya itu siapa, usernya itu siapa ya gitu. Nah itu harus teman-teman tentukan. Nah cara menentukan user yaitu tadi, kita nggak bisa bersifat sekali lagi asumsi kayak gitu, nggak bisa bersifat asumsi. Teman-teman harus memastikan produk ini tuh siapa yang akan menggunakan kayak gitu, dari karakteristiknya, dari daya belinya, terus demografinya itu seperti apa, harus teman-teman identifikasi kayak gitu. Contoh ketika balik lagi ke contoh Gapline, ketika teman-teman Gapline udah tahu nih segmen pasarnya ya, segmen pasarnya dan usernya siapa ini udah tahu. Nah apakah itu udah langsung valid? Tidak, kita harus balik lagi, memvalidasi lagi kayak gitu. Katakan dari buta total dan buta low vision, oh produk kita itu cocoknya di mana?
Oh coba di Buta Total. Oh di Buta Total mereka sangat terbantu, mereka sangat menginginkan. Kalau di Low Vision ini gimana? Kita coba memvalidasi. Nah hasilnya bagaimana? Oh dari Low Vision ini juga sangat berguna. Atau bisa jadi Low Vision ini enggak terlalu berguna ini untuk Geblin masuk di tunanetra Low Vision. Berarti segmen pasarnya Geblin siapa? Yang pertama usernya adalah pengguna. Nah segmen pasarnya siapa? Ya, segmen pasarnya dikarenakan daya belinya tunanetra kurang, segmen pasarnya dialihkan ke siapa? Ke perusahaan-perusahaan yang memiliki dana-dana CSR. Nah itu harus teman-teman istilahnya harus teman-teman mapping, kayak gitu, harus teman-teman mapping. Nah ketika teman-teman udah melakukan mapping kepada pengguna dan segmen pasar teman-teman, itu ada proses selanjutnya. Nah sebelum ke proses selanjutnya, yang pasti sekali lagi jangan hanya berasumsi, tapi identifikasi secara spesifik, ya, baik dari permasalahan, ide, dan segmen pasar ataupun penggunanya ini siapa. Nah setelah teman-teman udah udah tahu nih masalah apa, terus idenya apa, terus segmen pasarnya itu apa atau usernya itu siapa, udah paham, udah tervalidasi. Nah selanjutnya teman-teman akan mengembangkan sebuah produk kayak gitu. Nah teman-teman dalam mengembangkan sebuah produk pun juga banyak tipenya teman-teman. Ada yang namanya platform produk, di mana itu kelompok produk yang terkait di berbagai fitur umum, misalkan Apple, ya, sistem operasi Apple, ya. Sistem operasi Apple apa digunakan di katakan MacBook Pro, MacBook enggak, tapi dia juga diimplementasi di iPhone. Terus Android juga dikembangkan di platform-platform yang lain, misalkan Samsung, terus Vivo, terus Oppo dan lain sebagainya. Nah itu adalah platform produk. Jadi kita itu hanya fokus pada komponen ataupun subsistem yang memenuhi suatu pasar kayak gitu. Contoh lagi itu misalkan kayak sound kalau teman-teman tahu sound yang mereknya itu Dolby. Nah, apakah Dolby itu digunakan di HP saja? Enggak, tapi mereka juga masuk ke dalam platform mobil kayak gitu. Entah itu Kijang Innova dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pengembangan produk di platform produk. Terus ada exciting turunan platform produk. Nah, ini adalah turunan-turunan dari produk-produk yang sudah ada kayak gitu. Jadi di mana itu memperpanjang platform produk supaya lebih baik dalam memasuki pasar. Jadi nanti akan ada produk-produk baru. Contoh sederhananya itu kayak produk komersial, ya. Itu Aqua, ya kan? Aqua kan terbentuk dari dari air mineral kayak gitu ya. Tapi Aqua sendiri dia juga punya produk turunan yaitu Fit, ya kan? Fit. Nah ini sama-sama air mineral nih, ya kan? Tapi kok beda produk. Nah itu adalah produk exciting turunan platform produk. Jadi Fit itu adalah turunan dari produk Aqua. Terus ada yang tipenya peningkatan exciting product, di mana itu kita menambahkan atau memodifikasi beberapa detail produk yang sudah ada kayak gitu. Di mana tujuannya ini adalah untuk meningkatkan daya saing kayak gitu. Meningkatkan daya saing. Contohnya katakan jangan produk Geblin tapi produk lainnya, coba katakan produk yang simple, yes, Grab sama
Gojek lah, ya kan. Kalau dulu Gojek, ya kan, dia hanya melayani GoRide, ya kan, GoRide. Terus berkembang, ternyata ada kebutuhan, yaitu menggunakan GoCar. Terus berkembang lagi, bertambah adanya GoFood, terus GoClean dan sebagainya. Nah, itu rangkanya dalam rangka apa mereka mengembangkan? Ya, dalam rangka untuk menjaga lini produk yang ada pesaingnya. Ya, pesaingnya siapa? Yaitu Grab, kayak gitu. Jadi harus ada pengembangan seperti itu. Nah, produk jenis ataupun tipe yang terakhir adalah produk baru. Nah, produk baru ini adalah produk yang berbeda ataupun memiliki teknologi terbaru, kayak gitu. Memiliki produk terbaru atau masuk pasar yang belum dikenal. Nah, itu biasanya akan ada produk-produk baru, kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman di kondisi stage teman-teman di saat ini mungkin akan masuk di produk baru, kayak gitu, ataupun produk baru dengan mengembangkan produk yang sudah ada, kayak gitu. Nah, itu adalah tipe-tipe produk. Nah, sekarang balik lagi, kalau tadi kan sedikit ilmu mengenai tipe-tipe produk, balik lagi ke proses kita, teman-teman. Itu ketika sudah masuk masalah, ide, ya kan. Nah, sekarang apa produk yang akan teman-teman tawarkan? Ya, dari yang tadi, apakah teman-teman membuat produk baru atau teman-teman memodifikasi produk yang sudah ada, kayak gitu, ya. Baik nanti dalam bentuknya itu seperti apa, teknologi yang digunakan itu seperti apa, kayak gitu. Terus juga fitur-fitur yang akan diberikan itu apa, ya. Nah, di sini balik lagi, ketika teman-teman menawarkan produk, ya, itu diingat juga untuk membangun sebuah produk, ya, ataupun fitur-fitur itu adalah proses, teman-teman. Jadi nggak langsung ketika ada ide teman-teman langsung membuat ide tersebut, ya, membuat solusinya semua berbentuk fitur, enggak kayak gitu. Sekali lagi harus pilih salah satu dari permasalahan yang emang benar-benar mereka hadapi dan idenya itu udah valid, ya, udah valid. Nah, produk ini pun juga melewati proses, teman-teman. Prosesnya apa aja? Kalau dalam life cycle pengembangan produk kan ada yang namanya planning, ya, ataupun identifikasi masalah, terus validasi, terus masuk ke prototyping, ya. Nah, produk ini ketika sudah masuk di prototyping ini, ya, itu nggak langsung dibuat sistem, tapi masih dalam tahap prototype. Nah, prototype ketika sudah menghasilkan sebuah prototype, teman-teman harus balik lagi memvalidasi. Kenapa kok harus memvalidasi? Karena ditakutkan ketika teman-teman udah membuat produk nih, oke, produk ini hebat banget, produk ini gue banget lah, pasti orang akan menggunakan. Belum tentu. Ya, kalau misalkan produk itu orang paham. Kalau orang nggak paham bagaimana, ya kan? Nah, ada proses validasi ketika proses kita membuat prototype. Jadi kita validasi, Mas atau Mbak, atau Pak atau Bu, ini kita punya ide ini. Nah, bentuknya itu ini. Nah, kalau Bapak Ibu melihat bagaimana ya dari ide ini? Oh, bagus Mas, bagus. Nah, bagus itu juga harus ditanyakan, kenapa kok bagus? Terus bisa nggak mereka mengoperasikan? Nah, itu harus divalidasi, gitu. Contoh sederhananya itu dari produk Gapline, ya. Dulu juga sama, ketika awal membuat ide, udah tahu ide, oh ya udah ada keegoisan di situ. Oke, kita harus punya
produk yang gini, memberikan solusi ini. Nah, semua harus ada di fitur, jebret. Ternyata ketika kita memvalidasi, jebret, mereka bingung. Bingungnya apa? Ternyata mereka tidak pernah memegang smartphone atau HP. Ya kan? Nah, dari situ yang tadinya kita langsung melangkah 10 kali, kita harus melangkah ketika kita langsung ke step ke-10, kita harus balik ke step ke-5. Harus balik lagi. Karena tunanetra ternyata masih belum memahami tentang smartphone. Akhirnya kita membuat produk yang minimum MVP-nya, yaitu menggunakan kacamata dahulu untuk mendeteksi masalah. Mendeteksi halangan gitu. Ya. Nah, itu proses yang harus diperhatikan kayak gitu. Jangan langsung ini gara-gara produkku, jadi harus A, B, C harus ada di sini semua. Enggak, kayak gitu. Nah, dari dulu produk Geblin pun juga belum ada smartphone-nya, teman-teman. Jadi hanya fokus pada pembuatan kameranya pembuatan sensor untuk mendeteksi halangan terlebih dahulu. Jadi fokus pada kacamatanya dahulu kayak gitu. Karena apa? Karena dulu yang langsung smartphone ternyata nggak bisa. Nggak bisanya karena ada beberapa pengguna yang memang tidak bisa menggunakan smartphone. Nah, kalau kayak gitu gimana solusinya? Ya, kita harus mendowngrade teknologi kita. Tapi ya itu tadi, kita harus fokus pada solusinya. Solusi yang paling minimal untuk memecahkan masalah mereka itu apa? Kayak gitu. Nah, itu cukup lama dari 2015 sampai 2016 itu kamera sama identifikasi masalah dan lain sebagainya. 2016 2017 sudah mulai develop, 2017 2018 sudah mulai kita mengedukasi beberapa tunanetra di SLB gitu untuk mengedukasi tentang penggunaan smartphone. Dan akhirnya di tahun 2018-2019 transisi itu kita bisa mengimplementasikan akhirnya, ya, mengimplementasikan di mana kacamata bisa terintegrasi dengan smartphone. Nah, smartphone ini akhirnya bisa menjadi produk pengembangan kita kayak gitu. Nah, selanjutnya di 2019 sampai 2019 akhir itu kita mengembangkan aplikasinya akhirnya. Jadi harus ada tahapannya. Intinya harus ada tahapannya. Jadi enggak langsung aku punya produk harus high tech, harus punya fitur ini. Enggak. Nah, jadi harus satu saja minimal itu harus istilahnya masalah itu dari tunanetra itu bisa tersolusikan. Jadi bisa diberi pembelajaran teman-teman dalam pengembangan produk. Yang mana pentingnya suatu produk itu bukan pada kepemilikan, tapi solusi dan manfaat yang diberikan. Ya, balik lagi tadi, jangan sampai kita udah punya ide, kita egois dengan ide kita kayak gitu. Aku punya fitur A, B, C, D, E, tapi ternyata ketika divalidasi nggak ada yang istilahnya nggak ada yang akan menggunakan kayak gitu. Karena apa? Ya karena produk ini berdasarkan kamu kok yang mengembangkan, kok bukan berdasarkan kita sebagai pengguna nantinya kayak gitu. Nah, setelah teman-teman udah melakukan pengembangan ya, udah melakukan kayak prototyping, validasi, terus balik lagi prototyping, validasi, terus sudah sampai product fit ya, product fit desain tersebut udah sesuai, kita langsung ke build product, langsung masuk ke sistem produknya kayak gitu. Jadi sudah melalui pengkodingan,
terus membuat fitur-fiturnya. Jadi fungsi-fungsi dari tiap fiturnya itu sudah berfungsi. Karena itu tadi, kalau kita hanya membuat produk ya yang banyak fiturnya, ternyata nggak banyak yang menggunakan, juga sayang kan, kayak gitu. Jadi minimal hanya ada satu fungsi untuk product fit ya. Jadi kita membuat MVP-nya. MVP itu minimum viable product, atau kalau di bahasa istilah Indonesia itu TKT. TKT itu TKT ya, tingkat kesiapan TKP kayak TKP tingkat TKT ya, tingkat kesiapan TKP tingkat kesiapan produk. Nah itu nanti berada di level mana teman-teman, apakah ini masih ide, apakah ini masih prototype, atau ini produk ini tuh udah siap komersialisasi kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah good product come from good thing. Ya, pastinya semua produk itu bagus teman-teman, ketika kita memikirkan produk itu dengan benar ya, dengan cara yang benar, dengan proses yang benar gitu. Jadi nggak asal ya kita punya ide langsung ke produk, nggak. Jadi semua ada prosesnya. Jadi good product come from good thing. Setelah teman-teman sudah membuat, nah segerakan untuk melakukan launching ataupun rilis produk teman-teman. Jangan nunggu kayak gitu. Jadi kalau teman-teman udah tahu nih produk, udah membangun produknya ini, ya udah langsung dirilis. Cari pengguna awal, cari user awal teman-teman ya, untuk memvalidasi lagi. Jadi setelah melakukan prototype validasi, teman-teman ketika udah rilis ya tetap harus memvalidasi, jangan stop untuk melakukan validasi, intinya seperti itu. Nah, ketika teman-teman melaunching ini ya, balik lagi itu nanti akan berkaitan dengan supply and demand. Ketika teman-teman produk teman-teman dengan katakan teknologi yang tinggi, teknologi yang terbarukan, terus permintaan banyak, ketika teman-teman menjadi pemain ataupun menjadi supply pertama, kita enak, katakan dari harga jual kita bisa meninggikan kayak gitu ya, kita bisa membuat harga itu tinggi karena kita pemain awalnya. Jadi oleh sebab itu coba dilihat produk yang teman-teman kembangkan ini itu sudah ada pemainnya belum ya. Kalaupun sudah ada pemainnya ya sudah di launching saja, nggak masalah ya. Itu nanti kalau supply and demand-nya kita masih berada di tengah-tengah, karena supply-nya sudah ada, demand-nya juga ada, kita tetap akan bisa berkompetisi dengan produk-produk sejenis, dengan catatan kita memiliki keunikan yang lain dari produk-produk kompetitor seperti itu. Nah, satu lagi, good product can be sold by honest advertising. Yang pasti ketika teman-teman launching ya kan pastinya kan harus ada user ya, harus ada user. Nggak mungkin teman-teman launching produk terus ya udah biarin aja, nggak mungkin kayak gitu. Pasti harus teman-teman harus ngejar penggunanya yang sudah tervalidasi tadi itu mana, harus bisa menjadi pengguna kita nantinya. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus menjelaskan dan memperkenalkan produk kita itu, bahwa produk kita itu baik ya. Jadi nggak mungkin ya kita sebagai pemilik menjelaskan produk kita jelek, nggak mungkin. Tapi kita harus menjelaskan produk kita itu, oh produk kita itu baik loh, oh produk kita itu bisa menyelesaikan masalah ini loh, ibu kan lagi ada masalah ini, nah kita memberikan produk ini, mungkin ibu bisa mencobanya dan lain sebagainya
Yang mana itu tadi, ketika produk baik ataupun buruk itu dilihat ketika ada nggak usernya yang menggunakan, atau ada nggak produk yang terjual dari produk tersebut. Nah, yang terakhir adalah sedikit quote ya dari Agus Yudhoyono, yaitu bermimpilah tapi jangan terlalu lama, segera bangun untuk mewujudkannya. Nah, semoga teman-teman yang ada di acara hari ini, di acara Startup Talk, semoga teman-teman bermimpi setinggi-tingginya, tapi juga jangan terlalu lama mimpinya, dan segera wujudkan mimpi tersebut. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.